Siapa yang tidak mau hidup senang? Saya rasa semua orang ingin selalu merasakan senang di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana caranya agar kita selalu merasakan senang di kondisi apapun dalam hidup? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang diberi karunia ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Dan kali ini kita akan membahas dua tragedi di dua negara, yaitu tragedi Halloween Itaewon di Korea dan tragedi jembatan Sungai Machu di India. Hanya di sudut pandang. Korea Selatan tengah berduka usai tragedi Halloween di Itaewon pada Sabtu 29 Oktober 2022, baru beberapa hari lalu ya. Dalam insiden tersebut, 155 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 orang adalah perempuan dan mayoritas berusia 20 tahun. Kejadian itu bermula saat semakin banyak orang yang memadati jalan yang menanjak. Kemudian ada orang yang terjatuh dan akhirnya menimpa massa di bawahnya gitu. Orang-orang kemudian panik dan para pengunjung saling injak. Petugas kemudian berusaha keras untuk menarik beberapa orang keluar dari kerumunan, namun puluhan orang sudah terkapar dan mengalami henti jantung secara bersamaan gitu. Kemudian kejadian yang mengenaskan juga terjadi di negara bagian Gujarat, India pada tanggal 31 Oktober 2022, yaitu robohnya jembatan yang melintang di atas Sungai Machu karena dipenuhi wisatawan lokal yang sedang menikmati akhir pekan sekaligus liburan perayaan di Wali. Namanya perayaan di Wali gitu. Sebanyak 137 orang tewas dalam tragedi tersebut. Ini adalah dua kejadian yang tidak berjauhan gitu ya harinya, dan dua-duanya ini motivasinya sama, orang ingin liburan, ingin senang, tapi malah jadi membawa berita duka seperti ini gitu. Nah, apa sih yang membuat banyaknya kelalaian sehingga terjadi musibah, baik kejadian di Itaewon Korea dan tragedi di jembatan Sungai Machu di India? Sebelumnya gue ucapin bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas tragedi ini. Semoga saja kedepannya hal seperti ini nggak terjadi lagi. Karena begitu mudah dan gampangnya orang meninggal seperti nggak ada harganya nyawa kan. Iya. Menurutku itu semua karena penyebab utamanya itu karena rasa senang yang berlebih. Kadang-kadang manusia itu lebih waspada, lebih hati-hati, lebih berpikir, lebih merenung, lebih mengkaji diri sendiri. Kalau lagi dilanda keprihatinan, cenderung lebih dewasa. Tapi rata-rata manusia itu lalai kalau di ruang lingkup kesenangan. Kesenangan yang berlebih. Makanya kalau di Al-Quran itu
Kata Allah, ingatlah aku di waktu engkau senang. Engkau akan kuingat di waktu engkau susah. Jadi rasa senang itu cenderung membuat manusia itu lalai. Oke. Kesenangan ya, bukan rasa senang. Kesenangan. Kesenangan yang berlebih cenderung membuat kita ini lalai. Lepas kontrol, tidak berpikir, cenderung lupa diri. Jadi menurutku, apalagi kita hampir 2 tahun nggak bisa kemana-mana kan, efek dari corona. Ya. Tidak ada hiburan. Tidak ada hiburan selama 2 tahun, di rumah aja. Kalaupun keluar kita harus berjarak kan. Selama 2 tahun itu semua hal dibatasi. Hiburan tidak ada. Dan pada akhirnya hal itu terlewati. Kemudian kembali normal seperti biasa lagi. Mulailah ada perayaan-perayaan, mulailah ada musik, mulailah bisa kemana-mana, bisa nongkrong di mana, dengan siapa. Rasa senang akan kesenangan itu yang pada akhirnya membuat kita lupa mengontrol diri gitu. Lupa berpikir gitu. Taunya senang aja. Apalagi kalau dalam kesenangan itu kita kadang-kadang jadi tidak normal kan, mungkin karena mau minum sesuatu, mau makan sesuatu. Ya lepas kontrol akhirnya. Makanya menurutku penyebab utama itu itulah kesenangan yang nggak dikontrol. Jadi melalaikan segala hal ya. Terlalaikan karena Terlalaikan. kesenangan itu. Dan efeknya ketika kita dalam kesenangan terus ada kejadian tuh pasti efeknya langsung panik. Nah, kesenangan yang cenderung membuat kita lalai, kemudian ada sesuatu yang terjadi, otomatis panik. Nah, panik itu yang menjadikan hal ini terjadi gitu menurutku. Salah satu contoh sederhana aja misalkan kayak kita mau datang ke rumah saudara yang sakit misalkan. Dalam perjalanan jauh misalnya. Walau ngebut tapi tetap hati-hati. Karena prihatin. Tapi kalau kita melakukan perjalanan jauh dalam situasi senang-senang, kesenangan, apalagi berlebih, kita kayak melupakan bahaya. Tentu sudah terjadi aja. Makanya itu tadi kadang menurutku kebanyakan kita ini menjadi dewasa, menjadi berpikir, menjadi merenung, menjadi hati-hati kalau dalam keprihatinan. Lebih ingat Tuhan kalau lagi prihatin tuh. Apapun bentuk keyakinannya. Apapun agamanya, kalau lagi dalam prihatin tuh lebih banyak ingat Tuhan. Lebih banyak minta kesadaran, lebih banyak minta petunjuk, lebih banyak minta perlindungan, lebih banyak minta keselamatan. Tapi kalau lagi dalam situasi senang, bahagia,
seperti tidak takut apa-apa gitu. Ya kayak gitu kan, eee eee, jalannya tanjakan kan gitu ya. Iya, Terus, di gang ribuan orang betul. yang ingin merayakan kesenangan dengan yang namanya Halloween itu kan, Mmm, berdesak-desakan, pasti keringatan, pasti nanti bajunya basah oleh keringat. Jadi kan coba lalu nyuci baju, terus jangan dijemur dulu, ditumpuk kan nempel. oh itu akhirnya yang jadi, Akhir kendala ya petugas kayak untuk kekunci kan, kayak mengevakuasi. kekunci kan misalkan kalau nyuci baju jangan dijemur tetap di dalam baskom apa-apa. Iya iya, Kan susah kan ngambil satu-satu, berat. berat karena basah. Nah menurutku ya sudah pasti keringatan, sudah pasti panas Apalagi suasananya. nih acara Halloween, Ya orang pakai Halloween, pakai kostum. kostum berbagai macam. Terus pada saat panik begitu tidak ada yang menenangkan, semuanya akhirnya sibuk menyelamatkan diri sendiri. Mmm, Nah, di satu sisi kadang kalau kita mengalami keprihatinan itu terasa capek, terasa pedih, tapi justru kita ini kadang saling peduli kalau lagi kalau kondisi dalam kondisi prihatin. prihatin. Contohnya kayak corona kemarin itu kan kondisi prihatin, Mmm, yang tidak kenal jadi kenal, yang tidak tahu jadi saling tahu, mhm. yang tidak peduli jadi saling peduli, saling menasehati, saling mengingatkan. Itu kalau makanya di satu sisi keprihatinan itu bikin sedih dan capek, tapi di sisi lain kita jadi saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kondisi prihatin. Prihatin, tapi kalau di kondisi senang-senang atau kesenangan, cenderung kita tuh sendiri-sendiri Mmm, atau per kelompok gitu. Kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Tapi kalau dalam kondisi prihatin tuh ya corona kan itu keprihat keprihatinan dunia gitu. mmm. Kan masing-masing saling mengingatkan untuk pakai masker, masing-masing saling kayak bersatu kita tuh kalau dalam keprihatinan tuh. Tapi kalau dalam kesenangan tuh kecenderungannya seperti sendiri-sendiri. Nah, menurutku ya logikanya ya masuk akal. Maksudnya tempatnya sempit, manusianya ribuan, pasti keringatan. Pasti juga mungkin ada yang minum, ada yang ya nggak Yang mungkin lah. mengkonsumsi ini itu. Iya, karena dalam kesenangan. Ada juga rumor karena berkerumun di gang itu, ada salah satu artis yang datang ke tempat itu, makanya orang Iya, nyerbu. apapun itu penyebabnya, tapi rata-rata dominannya kalau lagi dalam senang-senang itu lupa diri, lepas kontrol gitu. Orang itu lebih waras, lebih hati-hati kalau dalam keprihatinan. Menurutku itu sih sebab-sebabnya tuh. Oke, nah kalau yang di India sendiri? Ya itu sama aja misalkan senang merayakan Diwali itu. Mhm. Terus kan dengan efek dari corona ini kan kita jarang bertemu, jarang berkumpul. Jadi begitu sudah bisa berkumpul tuh lupa. Oh, pokoknya pengen cepet-cepet ke tempat itu. Cepat-cepat ke tempat itu untuk menyaksikan hal yang sudah lama tidak dirayakan gitu. Nah, kita tanpa mikir misalnya. Makanya Nggak mikir kalau pas ngelewatin jembatan itu tuh nggak muat ya nggak muat, kapasitasnya ya. lupa, lupa. Jadi
kelalaian itu justru terjadi pada saat di kondisi senang rata-rata. Contohnya, kalau lagi lebaran kan mau pulang kampung senang. Iya. Mudik. Makanya banyak kecelakaan, kan lupa jadi karena mau merayakan. Nah, menurutku itu motivasinya. Sehingga kita tidak berpikir lagi, nalar kita sudah tidak jalan lagi, ya senang. Nah, apa yang mendasari orang akhirnya berbondong-bondong mencari kesenangan dan haus akan hiburan? Rata-rata orang yang selalu ingin mencari kesenangan atau hiburan itu rata-rata karena hidupnya berasa hampa, hidupnya berasa bosan, hidupnya berasa jenuh, berasa capek, gitu. Sehingga sangat haus dengan yang namanya hiburan, sangat haus dengan yang namanya kesenangan. Karena kalau ketemu hiburan, kalau ketemu sebuah hiburan, kalau ketemu sebuah kesenangan tuh kayak hidup lagi gitu, kayak semangat lagi. Tapi keluar daripada hiburan itu, selesai menyaksikan hiburan itu, selesai menikmati kesenangan itu, balik lagi berasa hampa lagi, berasa jenuh lagi. Dan itu penyebabnya itu karena rutinitas, karena materi, karena pekerjaan. Ya itu. Jadi lo bilang karena merasa sendirian, karena hampa gitu kan. Nah, pekerjaan punya, kondisi hidup cukup, bahkan mungkin lebih. Punya keluarga, teman, sahabat, punya anak, punya suami, punya istri, intinya punya semua yang menjadi fasilitas hidup dan sanak saudara gitu kan. Apa yang akhirnya masih bikin hampa? Wah, itu pertanyaan yang jarang ditanyain. Ada dua hal yang membuat hidup kita itu hampa. Apa itu? Pertama, karena melupakan Tuhannya. Tidak berhubungan baik dengan Tuhannya. Atau kalau bahasa universalnya itu tidak beribadah dengan baik dengan Tuhannya. Yang kedua, dominan hidupnya itu tidak bawa manfaat buat orang lain, tapi mayoritas buat dirinya sendiri, atau hanya orang di sekitarnya aja. Tapi yang menurut pemahamanku, pengertianku, bahwa itu tadi, keulangi sekali lagi, karena dia lalai dengan Tuhannya, melupakan Tuhannya. Yang kedua, karena dominan hidupnya itu buat dirinya sendiri. Orang itu akan berasa hidup, akan berasa benar-benar hidup, akan semangat hidupnya itu kalau berguna buat orang lain, atau berguna buat alam sekitarnya. Dan ketika orang dalam hidupnya lebih banyak bawa manfaat,
hidupnya tuh selalu semangat. Apalagi ya yang kulakukan hari ini ya, yang bawa perubahan baik. Aku mau ke tempat dia aja, siapa tahu aku bisa bantu dia ini, biar dia sukses. Jadi ketika manusia itu dalam hidupnya itu lebih banyak bawa manfaat buat orang lain, lebih berguna, lebih banyak berguna buat orang lain dan alam sekitarnya. Dan dalam hidupnya itu selalu ingat akan Tuhannya, dimanapun dia berada, nggak akan terasa hampa hidupnya. Dan sudah dipastikan bahagia. Ya, tapi kalau dia lupa dengan Tuhannya, berhubungan dengan Tuhannya ketika dia susah aja, tapi ketika dia senang lupa dengan Tuhan. Atau baik susah maupun senang dia lupa dengan Tuhan. Kemudian hidupnya lebih banyak buat dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, buat kesenangan dirinya sendiri. Semuanya buat dirinya sendiri. Walau dia banyak duit, walau dia banyak harta, walau dia berjabatan tinggi, walaupun dia punya keluarga, walaupun dia punya anak, pasti berasa hampa hidupnya.